Baru menit 60, dua pemain andalan kita yang selama 2-3 musim terakhir menjadi andalan serangan malah diganti di partai penting. Aduh, ini tipikal kesalahan yang sering dilakukan Inzaghi, yaitu pergantian pemain. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Aduh teman-teman, giliran gua lagi nggak keluar kota, jadwal kerja lagi normal, dan badan juga lagi sehat-sehatnya. Internya malah kalah ya. Jadi bikin males banget untuk bikin konten teman-teman. Bukannya apa-apa teman-teman, untuk bikin konten Cerewetin Inter ini kan gua harus buka berita ya, harus lihat YouTube, baca-baca sumber berita yang lain. Nah, ketika gua search ya kata kuncinya derby di Italia atau Juventus lawan Inter, aduh sakit hati, bikin males itu ngelihat mukanya Chico Conceição. Derby di Italia kali ini teman-teman, kita menghadapi beberapa kodam sial sekaligus. Yang pertama, tentu saja kodam sial kita adalah jadwal di bulan Februari. Tim kesayangan kita memang kerap kedodoran ya ketika memasuki jadwal bulan Januari-Februari. Kemudian kodam sial yang berikutnya, yang kedua adalah Thiago Motta. Ini Inter ya, semenjak Thiago Motta menjadi pelatih di Serie A, semenjak di Bolonya, kita selalu kesulitan menghadapi dia. Kemudian kodam sial lainnya adalah Allianz Stadium. Inter punya persentase kemenangan yang sangat rendah ketika bertamu ke kandang Juventus. Nah, di pertandingan Senin dini hari yang lalu, kita langsung menghadapi ketiganya sekaligus ya, triple kill. Derby di Italia, main di kandangnya Juve, jadwalnya Februari, dan sekarang pelatihnya Thiago Motta. Gile. Bikin nggak mood teman-teman. Dan sekarang teman-teman, kayaknya nih kodam sial kita bertambah satu lagi, yaitu Conceição. Nggak bapak, nggak anak, sama-sama nyusahin. Sekarang gue ingin mengajak teman-teman melihat terlebih dahulu nih proses golnya Juventus yang dicetak oleh Chico Conceição. Dalam proses golnya ada banyak momen yang sangat amat menyebalkan. Berawal dari Chico Conceição, dia memberikan bola kepada Khéphren Thuram. Nah, Thuram teman-teman bisa dilihat sendiri ya, dipepet oleh dua pemain Inter sekaligus, ada Hakan Çalhanoğlu dan juga Marcus Thuram. Tetapi keduanya tidak berhasil merebut bola. Ini aja udah kacau nih, awalnya udah nggak baik. Kemudian Thuram mencoba mendribble ke sisi kiri teman-teman, mencoba mengubah arah serangan ya. Ini terlihat dia coba dribble sekitar 10 meter ya, tanpa gangguan berarti. Kemudian dia berikan bola ke sisi kiri yang ada Cambiaso. Kemudian Cambiaso teman-teman di sisi kanan pertahanan kita terima bola, dia bisa kontrol bola dengan tenang. Punya waktu untuk berpikir sejenak ya, apakah bola akan diberikan ke sisi kiri, ada Nico Gonzalez, atau langsung mengirimkan bola ke kotak penalti. Dan di sini dapat dilihat Barella larinya nggak gigih untuk menutup ruang crossing dari Cambiaso. Sedangkan untuk Dumfries yang ada di dekat situ, sudah jelas dia tidak akan mendekat ke arah Cambiaso karena dia fokus menjaga pergerakan Nico Gonzalez. Dan ini merupakan salah satu contoh momen betapa buruknya penampilan Barella di pertandingan lawan Juve. Aduh, di partai lawan Juve ini gue memang kesel banget sama Barella karena dia tidak seperti biasanya. Sepanjang pertandingan, Barella seperti kurang determinasi ya. Dia ngejar bola nggak gigih dan ketika duel seringnya kalah terus. Gue tadinya khawatir teman-teman, Barella kayak gini karena dia marah ya ke Lautaro, jadi nggak mood main karena sempat ada momen harusnya Lautaro ngumpan ke Barella, malah maksain shoot dari luar kotak penalti dan bolanya melenceng. Akan tetapi kemarin ketika gue live itu di kolom chat banyak yang bilang ya, sepertinya Barella di pertandingan lawan Juve kemarin pergerakannya tidak bebas, tidak nyaman seperti biasanya setelah kakinya diinjak oleh Kolo Muani. Ya, apapun itu ya, entah karena nggak mood atau karena cedera, semoga Barella bisa kembali ke permainan terbaiknya di pertandingan berikutnya. Lalu kemudian lanjut proses golnya Juventus teman-teman. Cambiaso akhirnya bisa crossing kaki kiri,
Bola berhasil masuk ke kotak penalti dengan tenang ya, dengan nyaman, tetapi bisa dihalau oleh Agus Rambut. Nah, bola halauan tersebut liar diperebutkan oleh Calhanoglu dan Kolo Muani teman-teman. Dan ini adalah momen menyebalkan berikutnya ya. Hakan Calhanoglu udah kalah duel dari Kolo Muani. Kok ya bisa-bisanya dia terlalu mudah jatuh terus gak langsung bangun rebut bola lagi pula. Padahal itu ada di kotak penalti. Aduh, Hakan. Kemudian Kolo Muani bisa mendapatkan bola. Di situ terlihat dia diganggu oleh Barella, tetapi Barella kalah duel juga teman-teman. Lalu di momen inilah Kolo Muani menunjukkan magicnya ya. Kemudian dia muter-muter menipu Mkhitaryan. Padahal di situ badannya oleng ya. Dia mau terjatuh dan ditempel oleh Acerbi serta Agus Rambut. Tetapi Kolo Muani masih bisa memberikan sentuhan akhir, memberikan umpan ke Chico Conceição. Shoot saja menembus gawang Sommer. Gila teman-teman, pergerakan dari Kolo Muani mengecoh Barella, Mkhitaryan, Acerbi, Agus Rambut, dan sebelumnya menang duel dari Hakan Calhanoglu. Total 5 pemain Inter kalah duel dengan 1 pemain Juve. 5 pemain Inter teman-teman, itu setengah dari skuad. Anjir. Namun teman-teman, walaupun Inter kalah kehilangan 3 poin, gua nggak setuju ya kalau ada yang bilang bahwa permainan Inter jelek, Inter diobok-obok oleh Juventus, Inter dibantai oleh Juventus. Gua sama sekali nggak setuju dengan pendapat tersebut. Menurut gua, derby di Italia kali ini menyuguhkan pertandingan yang relatif berimbang. Kedua tim saling jual beli serangan, saling membongkar pertahanan dan membuat peluang. Tetapi yang membedakan, Juventus memang harus diakui ya, bermain lebih efektif. Setiap kali mereka menyerang, bukan cuma berbahaya, tetapi bisa menjadi shot dan akhirnya berbuah 1 gol. Sedangkan sebaliknya bagi Inter, walaupun bisa membongkar pertahanan Juve, membuat peluang, tetapi sangat buruk dalam hal penyelesaian akhir. Jangankan membuat gol, bahkan shot saja ngaco banget. Ini bahkan teman-teman, kalau dilihat dari perhitungan expected goalnya, Inter lebih baik. Ini hitungan matematis loh ya, hitungan ilmiah yang terukur. Berdasarkan data expected goal, Juventus cuma dapat peluang 1,16 teman-teman. Cuman 1 gol lebih sedikit. Sedangkan Inter, walaupun expected goalnya 1,9, hampir 2 gol coba. Tetapi 1 gol pun tidak terjadi. Ini lebih kacau lagi di babak pertama. Juventus nyaris tidak ada peluang berbahaya ya kalau dilihat dari sisi statistik. Expected goal mereka cuma 0,4, bahkan nggak mencapai setengah gol. Sedangkan Inter di babak pertama membuat peluang mencapai 1,7, hampir 2 gol. Berdasarkan data ini, sebetulnya bisa dilihat ya bagaimana jalannya pertandingan dan betapa Inter patut menyesal ya dengan banyaknya peluang yang gagal mereka konversi, khususnya di babak pertama. Sekarang kita lihat peluang-peluang yang terjadi di babak pertama. Juventus juga punya banyak peluang ya. Peluang pertama Juve bahkan terjadi ketika pertandingan baru berjalan 2 menit. Inter lagi build up, kok bisa-bisanya Hakan Calhanoglu kepleset dan bikin senam jantung. Gile, kasihan banget anak Inter. Pertandingan baru mulai langsung senam jantung. Bola kemudian didapatkan oleh McKennie. Dia lari di sisi lapangan, kirim umpan crossing mendatar ke Nico Gonzalez. Shoot, untungnya masih melambung tinggi. Lalu di menit 21, Juventus kembali mendapatkan peluang. Ini serangan khas Thiago Motta ya. Serangan vertikal, satset, tahu-tahu sampai depan gawang. Ini Weah dari area pertahanan Juve sendiri mengirimkan bola diagonal jauh ke Nico Gonzalez. Bola diterima dengan sempurna, lalu kemudian dribble, sprint, membuat Pavard pontang-panting. Begitu masuk kotak penalti, Nico Gonzalez shoot kencang saja, masih bisa ditepis oleh Yann Sommer. Bola rebound dapat diamankan oleh Barella teman-teman. Tetapi kok bisa-bisanya pemain selevel Barella sudah dewasa banget ya, usia mature 27 tahun, pernah juara Eropa, punya pengalaman Scudetto juga. Ngebuang bolanya, pala lemah saja dan di dalam kotak penalti teman-teman. Padahal bisa saja tuh Barella membuang bola keluar saja ya supaya out dan lebih aman. Ini bola buangan dari Barella lemah saja di kotak penalti dan didapatkan oleh Chico Conceição. Lalu kemudian dia bergerak cutting inside dan shoot saja, tetapi untungnya masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Yann Sommer. Tunggu, sabar teman-teman. Di momen ini jangan cuma kesal sama Barella, tetapi juga kesal sama Hakan Calhanoglu. Itu bisa dilihat Hakan Calhanoglu dari mana. Kok ya baru balik bantu pertahanan dan masih jauh pula jaraknya.
Padahal di momen ini, dua gelandang kita lainnya, Barella Mkhitaryan, sudah ada di kotak penalti membantu pertahanan. Tetapi Hakan Calhanoglu malah di sini dia out of possession. Kemudian di babak pertama, bukan cuma Juventus yang punya peluang, Inter punya peluangnya jauh lebih banyak lagi. Di menit 18, umpan Barella disambut tendangan salto oleh Taremi. Wah, ini masih menit 18 dapat peluang gini Taremi pula. Saat itu gua udah merasa jumawa, gua ngerasa wah nih Taremi kayaknya bakal ngegolin nih ke gawang Juve. Nah, shot dari Taremi masih bisa digagalkan oleh Di Gregorio. Kemudian bola muntahnya diambil oleh Di Marco, teman-teman. Di Marco kasih bola ke Lautaro. Umpan crossing cantik oleh Lautaro disambut oleh Dumfries. Sebetulnya udah menang duel udara. Jarak dengan gawang cuma kurang lebih 1 meter saja. Kok ya sundulannya malah melambung tinggi. Lalu kemudian lanjut di menit 28. Ada crossing dari Dumfries ke arah kotak penalti. Disapu dengan sangat buruk oleh Weah. Bola didapatkan oleh Di Marco, tendangan first time ya, volley. Padahal shootnya udah bagus banget. Kayaknya sini tepat sasaran dan kenceng. Akan tetapi kok ya malah headshot anjir. Dari sekian banyak ruang yang tersedia, kok ya bisa pas banget kena kepala anjir. Lanjut di menit 29, ada crossing manis dari Taremi. Tepat sasaran ya, pas banget ke Lautaro. Di sini Lautaro tinggal one on one sebetulnya dengan Gatti. Tetapi kok ya nggak tenang, dia langsung shoot saja. Shootnya buruk banget, pelan, tidak membahayakan gawang Juve. Di momen ini, di belakangnya Lautaro sebetulnya ada Barella yang juga sudah berlari ya, mencoba menawarkan bantuan. Padahal andai saja dia bisa dengan tenang ya, kontrol bola lebih dulu, mungkin shootnya akan lebih baik dan ada opsi lainnya yaitu ngoper ke Barella. Nah, untuk yang peluang berikutnya di menit 34 kali ini, umpan dari Dumfries sangat tepat sasaran, tepat mengarah ke Lautaro. Dan ini sebetulnya adalah tipe-tipe umpan yang disenangi oleh Lautaro nih, tinggal shoot saja, tinggal tap in saja. Tetapi shootnya malah nembak burung. Kemudian di menit 41, sepertinya Dumfries udah capek nih ngumpan ke striker, nggak ada yang beres. Akhirnya dia buat peluang bagi dirinya sendiri ya. Dumfries masuk ke area kotak penalti Juve dan shoot saja, tetapi apesnya shoot dari Dumfries masih mengenai tiang. Gila teman-teman, babak pertama 1001 peluang dari Inter dan ke 1001-nya semuanya terbuang sia-sia. Kemudian memasuki babak kedua, jujur aja gue punya perasaan kayaknya gol tinggal menunggu waktu nih. Setelah begitu banyak peluang gagal, seharusnya di babak kedua Inter bisa menemukan kunci nih, bisa terbuka keran golnya. Namun yang terjadi malah berbanding terbalik 180 derajat. Inter yang biasanya selalu menampilkan performa di babak kedua lebih bagus dibandingkan babak pertama, ini malah anyep banget anjir. Inter sama sekali tidak membuat peluang berbahaya di babak kedua. Sebaliknya justru di babak kedua Juve semakin ngamuk teman-teman. Menurut gua salah satu kunci kemenangan Juve di derby di Italia ini adalah pergantian pemain yang tepat yang dilakukan oleh Thiago Motta. Di awal-awal babak kedua, seingat gue di menit 58 ya, dengan masuknya Cambiaso, sisi kiri Juve yang sebelumnya diobok-obok oleh Dumfries menjadi jauh lebih aman. Dan bahkan bukan cuma itu ya, dengan masuknya Cambiaso, serangan Juventus dari sisi kiri juga jadi jauh lebih bagus, jauh lebih lancar. Itu golnya Juventus melalui Chico Conceição berawal dari Cambiaso ya, dari crossing di sisi kiri. Nah, sebaliknya pergantian pemain yang dilakukan Inzaghi di babak kedua kacau balau, parah banget. Gua mencoba membaca pikiran Inzaghi ya teman-teman. Sepertinya dia ingin mengubah tumpuan serangan kita yang sebelumnya melalui Dumfries ya di sisi kanan. Nah, berhubung Cambiaso masuk, Inzaghi ingin mengubah tumpuan serangan jadi lewat sisi kiri. Oleh karenanya, dia menarik Di Marco dan Bastoni, kemudian memasukkan Zielinski dan Augusto dengan harapan memiliki kaki-kaki yang lebih segar untuk melakukan serangan. Namun, menurut gua ini adalah kesalahan yang sangat amat fatal. Di pertandingan ini, Bastoni Di Marco tidak tampil buruk, bahkan ya terhitung lumayan lah, khususnya Bastoni. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk mengganti mereka. Terlebih sebelum pertandingan lawan Juve ini, Inter mendapatkan jeda pertandingan, mendapatkan istirahat kurang lebih seminggu ya, 7 hari. Ini adalah waktu yang cukup bagi para pemain Inter untuk recovery, untuk pemulihan tenaga. Jadi sekali lagi seharusnya di pertandingan ini Di Marco Bastoni tidak diganti.
Dan kalaupun diganti seharusnya tidak perlu secepat ini loh. Baru menit 60, dua pemain andalan kita yang selama 2-3 musim terakhir menjadi andalan serangan malah diganti di partai penting. Aduh, ini tipikal kesalahan yang sering dilakukan Inzaghi, yaitu pergantian pemain. Dengan kekalahan ini teman-teman, yang tadinya kita ingin mengkudeta Capolista, malah yang terjadi jarak dengan Napoli yang sebelumnya 1 poin menjadi 2 poin. Bahkan jarak kita dengan Atalanta sekarang tersisa 3 poin saja. Artinya kalau kita sampai kalah kemudian Atalanta menang, poin kita akan sama dengan Atalanta. Namun tidak perlu terlalu sedih teman-teman, tidak perlu terlalu heboh. Ini tipikal anak Inter banget ya. Tiap kali kalah kita tuh berasa kayak dunia langsung berakhir ya. Langsung Inzaghi out, Inter kehilangan peluang untuk Scudetto. Ya nggak segitunya juga. Jarak kita dengan Napoli masih 2 poin kok. Secara matematis masih sangat mungkin. Bahkan hitungannya Atalanta pun masih mungkin Scudetto. Dan lagi pula masih ada 13 giornata ke depan. Segalanya masih bisa terjadi. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan derby di Italia. Catatan yang pertama gua berikan kepada Yann Sommer teman-teman. Ketika pemain-pemain Inter yang lain inkonsisten ya, lini depan, lini tengah, lini belakang, naik turun. Kemudian di 2 bulan terakhir kita banyak kehilangan poin. Nah, di saat-saat seperti ini cuma Yann Sommer yang selalu tampil konsisten, tampil bagus. Ya walaupun ada pertandingan kita kalah, kita kebobolan banyak, tetap saja di pertandingan tersebut Yann Sommer membuat penyelamatan-penyelamatan gemilang, termasuk di pertandingan lawan Juve ini. Kemudian catatan yang berikutnya, gua berikan kepada Denzel Cristiano Super Dumfries yang tampil sangat bagus. Mohon maaf banget ya Dumfries, pertandingan yang mana seharusnya dia bisa mendapatkan gelar Man of the Match, kita malah kalah. Kemudian catatan yang berikutnya gue berikan kepada Hakan Calhanoglu yang setelah absen selama kurang lebih 1 bulan ya, kemudian tampil lagi di Derby della Madonnina. Nah sampai dengan saat ini penampilannya belum membaik teman-teman. Ini andai saja yang bikin kesalahan Aslani pasti sudah dimaki-maki. Kita nggak adil juga nih untuk Aslani ya. Ini Inter punya waktu sekitar 7 hari ya untuk pertandingan berikutnya melawan Genoa. Semoga Hakan Calhanoglu, begitu juga pemain Inter lainnya sih ya, bisa memulihkan tenaga, memulihkan mental, dan kembali menampilkan performa terbaiknya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.